Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhriza Muktada MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kajian kurikulum pendidikan matematika serta teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi terkait implementasi kurikulum merdeka. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Anissa Fitri Damayanti dengan NPM 6040, kemudian Adi Dwi Kurniawan dengan NPM 6046, kemudian Yuni Fitriani dengan NPM 6050, kemudian Fauzia Rahma dengan NPM 6105, kemudian Sylvia Natasha dengan NPM 6109, dan Elisa Indasari dengan NPM 6129. Nah, di sini kita akan mempelajari yang pertama kurikulum merdeka sebagai opsi pemulihan pembelajaran, kemudian tahapan implementasi kurikulum merdeka, kemudian strategi implementasi kurikulum merdeka jalur mandiri, kemudian pilihan implementasi kurikulum merdeka jalur mandiri, dan yang terakhir platform merdeka mengajar. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Adi. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan terkait kurikulum merdeka sebagai opsi pemulihan pembelajaran. Yang pertama yaitu kurikulum 2013. Seperti yang kita ketahui sebelum diterapkannya kurikulum merdeka, pendidikan di Indonesia menerapkan kurikulum 2013. Kemudian yang kedua, pandemi COVID-19, di mana saat terjadinya pandemi COVID-19 ini, terjadi krisis pembelajaran yang sangat berdampak pada perubahan pendidikan di Indonesia. Perubahan ini sesuai kebijakan akibat keberadaan pandemi COVID-19 agar pendidikan dapat tetap mencapai tujuan pembelajaran. Pandemi ini juga menyebabkan perubahan pada kurikulum sekolah sebagai panduan dalam proses pembelajaran di sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Pada perubahan kurikulum, guru harus mampu beradaptasi mulai dari prinsip yang sampai pada proses asesmen serta kerjasama yang baik antara siswa, guru, dan juga orang tua agar implementasi kurikulum dapat berjalan dengan optimal. Yang ketiga, diterapkannya kurikulum darurat, di mana kurikulum ini merupakan penyederhanaan dari kurikulum 2013. Pada kurikulum ini dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran, sehingga guru dan siswa yang berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Sehingga kurikulum darurat memberikan ruang kepada satuan pendidikan untuk mendesain struktur kurikulum, kegiatan pembelajaran, dan media pembelajaran. Yang keempat yaitu diterapkannya kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini merupakan salah satu kebijakan dalam pemulihan pembelajaran. Dengan mengedepankan konsep merdeka belajar bagi siswa yang dirancang untuk membantu pemulihan krisis pembelajaran yang terjadi akibat adanya pandemi COVID-19 dengan mengembangkan penggunaan teknologi dan kebutuhan kompetensi di era sekarang ini. Next. Selama proses pengimplementasian kurikulum merdeka, sebagai salah satu opsi pemulihan pembelajaran, dilakukan proses pendataan untuk melihat satuan pendidikan yang siap melaksanakan kurikulum merdeka. Kebijakan Kemendikbudristek ini akan dikaji ulang pada tahun 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran. Hasil evaluasi ini nantinya akan menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan lanjutan pasca pemulihan krisis pembelajaran. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Adi atas pemaparannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Sylvie. Kepadanya saya persilahkan. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu ada tahapan implementasi kurikulum merdeka. Tahapan implementasi kurikulum merdeka ini dirancang untuk membantu pendidik dan satuan pendidikan dalam menetapkan target implementasi kurikulum merdeka. Kesiapan pendidik dan satuan pendidikan tentu berbeda-beda. Oleh karena itu, tahapan implementasi ini dirancang agar
setiap pendidik dapat dengan percaya diri mencoba mengimplementasikan kurikulum merdeka. Secara teknis, pendidik dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka pada tahap yang berbeda. Namun, secara filosofis, setiap tahap dirancang agar pendidik tetap mengacu pada prinsip-prinsip pembelajaran dan asesmen. Yang selanjutnya yaitu ada tahapan IKM. Untuk yang pertama, ada tahapan perancangan kurikulum satuan pendidikan. Yang kedua, ada perancangan alur tujuan pembelajaran. Yang ketiga, ada perancangan pembelajaran dan asesmen. Yang keempat, ada penggunaan dan pengembangan perangkat ajar. Yang kelima, ada perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang keenam, ada implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang ketujuh, ada penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kedelapan, ada keterpaduan penilaian dalam pembelajaran. Yang kesembilan, ada pembelajaran sesuai tahap belajar peserta didik atau pendidikan dasar dan menengah. Yang selanjutnya ada kolaborasi antar guru untuk keperluan kurikulum dan pembelajaran. Kemudian ada kolaborasi dengan orang tua atau keluarga dalam pembelajaran. Yang selanjutnya ada kolaborasi dengan masyarakat atau komunitas atau industri. Dan yang terakhir ada refleksi, evaluasi, dan peningkatan kualitas implementasi kurikulum. Untuk materi yang selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Sylvie atas pemaparannya. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Erisa. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Dan materi selanjutnya yaitu strategi implementasi kurikulum Merdeka Jalur Mandiri. Kurikulum Merdeka yang menjadi kebijakan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek yang dimulai pada 2021 dengan kurikulum yang diterapkan pada sekolah penggerak. Pada tahun 2022, Kemendikbudristek mencoba untuk melakukan pendataan yang nantinya akan menjadi dasar pada penerapan kurikulum Merdeka ini ke depannya. Ada beberapa strategi implementasi kurikulum Merdeka Jalur Mandiri yang akan dijadikan tindak lanjut dari kebijakan Kemendikbudristek. Dan strategi IKM Jalur Mandiri tersebut yaitu yang pertama, rute adopsi kurikulum Merdeka secara bertahap. Yang kedua, menyediakan asesmen dan perangkat ajar. Yang ketiga, menyediakan pelatihan mandiri dan sumber belajar guru. Yang keempat, menyediakan narasumber kurikulum Merdeka. Dan yang terakhir, memfasilitasi pengembangan komunitas belajar. Strategi implementasi kurikulum Merdeka Jalur Mandiri ini yang diawali dengan pendataan yang dilakukan oleh Kemendikbudristek dimaksudkan untuk melihat kesiapan satuan pendidikan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Harapan dari pendataan ini adalah Kemendikbudristek dapat melihat sejauh mana kesiapan satuan pendidikan yang nantinya akan mengimplementasikan kurikulum Merdeka ke depannya dan tidak memaksakan implementasi secara masif. Dan materi selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Erisa atas pemaparannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Fau. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Anissa. Untuk selanjutnya yaitu ada pilihan implementasi kurikulum Merdeka Jalur Mandiri. Pilihan implementasi kurikulum Merdeka atau IKM yang ditawarkan oleh Kemendikbudristek memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk menentukan pilihan berdasarkan angket kesiapan IKM yang mengukur bagaimana kesiapan guru dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan kurikulum Merdeka. Pada angket pendataan yang dikembangkan dan diisi oleh guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan tidak ada pilihan yang paling benar.
Semua akan menyesuaikan dengan kesiapan satuan pendidikan. Angket kesiapan memberikan pilihan yang paling sesuai terkait kesiapan satuan pendidikan, di mana semakin sesuai maka diharapkan akan semakin efektif IKM yang akan dilaksanakan di satuan pendidikan. Terdapat 3 pilihan IKM jalur mandiri. Yang pertama yaitu ada mandiri belajar. Mandiri belajar merupakan pilihan yang memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan dengan menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan pada satuan pendidikan PAUD kelas 1, 4, 7, dan 10. Dalam pilihan ini, satuan pendidikan tetap menggunakan kurikulum yang sebelumnya yaitu kurikulum 2013 atau yang disederhanakan tetapi juga menerapkan beberapa bagian dari prinsip kurikulum merdeka ke dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu ada mandiri berubah. Mandiri berubah merupakan pilihan yang memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan saat menerapkan kurikulum merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan pada satuan pendidikan PAUD kelas 1, 4, 7, dan 10. Dalam pilihan ini, satuan pendidikan sudah sepenuhnya menggunakan kurikulum merdeka dengan pelaksanaan pembelajaran dibantu oleh perangkat ajar yang ada dalam platform Merdeka Mengajar. Dan yang terakhir yaitu ada mandiri berbagi. Mandiri berbagi ini merupakan pilihan yang memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan dalam menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar pada satuan pendidikan PAUD kelas 1, 4, 7, dan 10. Dalam pilihan ini, satuan pendidikan akan mengembangkan atau memodifikasi berbagai macam perangkat ajar sebagai prasarana dalam proses pembelajaran. Referensi yang akan digunakan untuk dimodifikasi atau dikembangkan tersebut dapat dari bermacam sumber, bahkan dari platform Merdeka Mengajar itu sendiri. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Fau atas pemaparannya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Yuni. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk yang selanjutnya adalah platform Merdeka Mengajar. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek itu mengembangkan platform Merdeka Mengajar atau PMM yang merupakan platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk para pendidik dalam mewujudkan pelajar Pancasila yang memiliki fitur belajar, mengajar, dan juga berkarya. Nah, platform Merdeka Mengajar itu menyediakan referensi bagi para guru untuk mengembangkan praktik mengajar sesuai dengan kurikulum merdeka. Dalam fitur mengajar, terdapat fitur perangkat ajar yang dapat digunakan oleh guru dan juga tenaga kependidikan dalam rangka mengembangkan diri. Nah, saat ini tersedia lebih dari 2.000 referensi perangkat ajar berbasis kurikulum merdeka. Fitur asesmen murid yang dikembangkan untuk membantu guru dan tenaga kependidikan melakukan analisis diagnostik terkait kemampuan peserta didik dalam literasi dan juga numerasi dengan cepat, sehingga dapat menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Kemudian terdapat cara akses PMM. Dalam platform Merdeka Mengajar itu dapat diakses dengan dua cara. Yang pertama yaitu melalui aplikasi Merdeka Mengajar yang dapat diunduh di Google Play Store. Platform Merdeka Mengajar itu dapat digunakan pada Android versi 5 atau Lollipop ke atas. Kemudian yang kedua dapat diakses dengan situs https guru.kemdikbud.go.id yang dapat dibuka di browser, laptop, komputer, maupun ponsel. Kemudian terdapat cara login atau masuk ke platform Merdeka Mengajar. Yang pertama, kita dapat masuk atau login dengan email belajar.id. Kemudian, setelah kita masuk atau login, akan muncul notifikasi berhasil. Kemudian kita klik lanjutkan dan login akan berhasil. Berikut merupakan tampilan platform Merdeka Mengajar. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mbak Yuni atas pemaparannya.
Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk merancang materi ini. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.